Jika bisa punya dua matahari, kenapa harus satu? Angkuhnya ego saintifik manusia. Kita hidup di zaman yang absurd banget. Zaman dimana manusia nggak cuma pengen menikmati cahaya matahari, tapi pengen bikin matahari tandingan. Iya, kita ngerasa satu matahari itu kurang. Kayak, bro, kalau bisa dua, ngapain puas sama satu? Padahal, dari zaman purba sampai sekarang, satu matahari itu udah cukup. Stabil, gratis, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta langganan bulanan, tapi tetap aja manusia ngerasa belum cukup. Di Tiongkok, mereka bikin sesuatu yang disebut EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Sebuah reaktor raksasa yang basically tugasnya satu, meniru matahari. Plasmanya panasnya 150 juta derajat Celcius, 10 kali lebih panas dari inti matahari beneran. Dan yang lucu, mereka kasih nama manis, Artificial Sun. Kayak, nih, matahari buatan, limited edition, made by humans. Tapi coba bayangin, kita bikin sesuatu 10 kali lebih panas dari matahari, di planet yang bahkan masih gagal ngatur cuacanya sendiri. Terdengar kayak prestasi sains, tapi juga kayak kalimat pembuka film kiamat. Di negara lain juga ada proyek serupa. Di Jerman ada Wendelstein 7X, bentuknya kayak donat logam muter terus. Di Prancis ada ITER, proyek global miliaran dolar yang katanya pengen bikin plasma nyala selamanya. Selamanya. Padahal, manusianya aja hidupnya nggak selamanya. Spesies yang dia nggak kuat nonton video TikTok lebih dari 15 detik, sekarang pengen bikin matahari abadi. Keren sih, tapi juga agak tragikomik. Lucunya, di satu sisi kita bikin matahari baru, tapi di sisi lain kita juga nyoba nutupin matahari asli. Ada proyek bernama Geoengineering. Nama startupnya lucu, Stardust. Kedengarannya kayak brand skincare. Tapi isinya ilmuwan yang nyemprot partikel ke atmosfer buat mantulin cahaya matahari biar bumi nggak terlalu panas. Jadi basically sunscreen versi planet. Ada juga dari Harvard namanya Escopex. Idenya sama, pantulin sebagian cahaya matahari balik ke luar angkasa. Kayak ngomong ke matahari, lu terlalu over ya? Nih, gue kecilin dikit volumenya. Keren? Mungkin. Tapi absurd juga. Selama ribuan tahun, cahaya matahari pas banget buat bumi. Baru beberapa abad kita eksis, dan bumi mulai overheat. Tapi, kita malah nyalahin matahari, bukan manusianya. Klasik banget kan? Yang berulah kita, yang disalahin alam. Kalau cahaya matahari dianggap terlalu panas, lalu kita menyemprot atmosfer untuk memantulkan sebagian darinya, kenapa dulu kita nggak merasakan ini? Kok baru sekarang? Lagi-lagi, ini soal bumi yang rusak akibat ulah kita. Dengan proyek ini, kita sedang mengedit langit. Kita sedang memasang filter permanen di atas kepala seluruh umat manusia tanpa jaminan efek samping regional yang adil. Sains menyebutnya solusi. Filsafat menyebutnya disorientasi. Dan lucunya, dua proyek ini saling bertabrakan. Satu bikin matahari baru karena katanya butuh lebih terang, satu nutup matahari asli karena katanya terlalu terang. Ini bukan inovasi, ini disorientasi kosmik, ego saintifik. Asal tahu saja, cahaya matahari butuh 8 menit buat sampai ke bumi. Cepat banget. Tapi yang jarang disebut, cahaya itu butuh 100.000 tahun buat keluar dari inti matahari. Artinya, cahaya yang nyentuh kulit kamu pagi ini, itu cahaya masa lalu. Udah nunggu lebih lama dari seluruh sejarah manusia. Dan kita, manusia era digital, datang dengan just lab, teknologi canggih, dan bilang, kalau matahari bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita nggak boleh kalah dari matahari. Lucu, tapi juga naif. Dalam mitologi Yunani, ada dewa bernama Prometheus. Ia mencuri api para dewa dan memberikannya kepada manusia. Api itu simbol pengetahuan dan kesadaran. Mengetahui ulah Prometheus, dewa Zeus murka dan menghukumnya di tebing Kaukasus. Seekor elang memakan hatinya setiap hari dan hatinya tumbuh kembali agar siksaan abadi. Dosa Prometheus bukan karena mencuri, tapi karena meniru Tuhan. Sekarang, kita tidak lagi mencuri api, tapi menciptakannya. Kita menyalakan matahari di laboratorium dan menutup matahari di langit. Kalau Prometheus hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, "Gila, ternyata
Manusia lebih angkuh dari yang gue bayangin. Ada juga kisah Lucifer, makhluk bercahaya yang jatuh karena kesombongan pada terang yang dimilikinya. Bukan gelap yang menjatuhkannya, tapi silau pada terang. Pesan moralnya jelas. Kadang bukan kegelapan yang menyesatkan manusia, tapi ambisi untuk bersinar lebih terang dari yang seharusnya. Seperti ambisi menciptakan matahari artifisial yang lebih terang dari matahari alami. Lucifer mengajarkan bahwa ketika pengetahuan, kekuasaan, dan kecerdasan kehilangan kerendahan hati, cahaya berubah menjadi sumber kehancuran. Makhluk yang terlalu kagum pada terang dirinya akhirnya terbakar olehnya. Dulu ada seorang filsuf saintis bernama Ptolemaios. Ia berkata, bumi adalah pusat alam semesta. Semua planet berputar mengelilinginya. Ego manusia muncul, merasa sebagai pusat segalanya. Beberapa waktu kemudian, teorinya itu dibantah oleh Kopernikus. Kata Koper, "Bro, kita cuma debu kecil di pinggiran galaksi." Itu momen ketika manusia dipaksa belajar rendah hati. Bahwa ia bagian kecil dari sesuatu yang besar. Ia bukan pusat, tapi sesuatu yang mengelilingi pusat. Tapi sekarang, kita balik lagi ke ego model Ptolemaios. Di alam semesta ini, manusia adalah pusat segalanya. Bahkan, sekarang ego manusia lebih parah lagi. Bukan bumi yang di tengah, tapi ego manusia. Kata Yuk Hui, teknologi modern memutus hubungan manusia dengan kosmos. Dulu, manusia hidup dalam ritme alam. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, badai untuk menunggu, dan matahari untuk menyinari. Tapi kini, kita hidup dalam ritme mesin. Kita tidur di bawah cahaya buatan, bangun dengan alarm, dan bahkan hujan pun kini bisa dijadwalkan. Membuat matahari buatan adalah bentuk paling ekstrim dari itu. Kita bukan lagi hidup di bawah langit, tapi merenovasi langit. Kita perlakukan semesta seperti rumah kontrakan, dicat ulang, diubah atapnya, tanpa sadar bahwa kita bukan pemiliknya. Ilusi kendali saat sains kehilangan tujuan. Peter Sloterdijk bilang, manusia adalah makhluk yang selalu ingin memperluas ruang hidupnya. Dulu manusia hidup di dalam gua, lalu membangun kota, negara, lalu mengincar planet Mars untuk dikoloni. Dan sekarang, target berikutnya, langit itu sendiri. Setelah berhasil membangun gedung yang lebih tinggi dari gunung, kita sekarang ingin membangun matahari yang bersinar dari matahari. Lucunya, semua ini dikemas dengan narasi heroik demi masa depan umat manusia. Padahal, kalau diterjemahkan jujur, artinya lebih dekat ke demi membuktikan bahwa kita paling berkuasa dan pintar. Membuat matahari buatan bukan lagi tentang energi, tapi tentang gengsi. Agar ketika menatap langit, kita bisa berkata, "Lihat, itu bukan ciptaan Tuhan, itu karya kita." Teknologi, obat sekaligus racun. Filsuf Heidegger pernah bilang, teknologi itu bukan alat, tapi cara manusia menyingkap dunia. Menyingkap misteri dan keajaiban alam. Masalahnya, sekarang manusia nggak puas cuma menyingkap. Ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari yang disingkapnya. Matahari, salah satunya. Kita pengen bikin versi yang lebih keren dari matahari yang sudah ada ini. Bernard Stiegler bilang, teknologi itu farmakon obat dan racun sekaligus. Bisa nyembuhin krisis, tapi juga nyiptain krisis yang baru. Kita ciptain matahari tandingan bukan karena bumi butuh terang, tapi karena ego kita butuh alasan buat ngerasa berkuasa. Manusia tuh nggak tahan jadi makhluk yang cuma menerima. Kita pengen mengatur. Sekarang, ego manusia udah di level, gua nggak mau cuma disinari. Gua mau ngatur sinarnya. Kalau bisa, ada mode dark mode buat langit. Kita pengen matahari bisa diatur kayak brightness HP. Geser dikit buat sore yang estetik. Turunin dikit biar selfie-nya nggak silau. Ini bukan lagi soal energi. Ini soal ego. Kata Jacques Ellul, kalau sesuatu bisa dibuat, cepat atau lambat, pasti akan dibuat. Nggak peduli butuh atau nggak, yang penting bisa. Dan di situ ego manusia mulai main. Kita nyebutnya kemajuan. Padahal mungkin cuma campuran ego plus nggak bisa diem. Coba bayangkan konsekuensi kapitalistiknya. Kalau teknologi ini jadi komersialisasi, siapa yang punya hak untuk setting matahari? Bayangin ada hak paten atas metode menciptakan cahaya matahari.
akses ke energi intens bisa dikuasai oleh korporasi atau negara kaya. Energi yang semestinya commons berubah jadi subscription, sun as a service. Itu bukan skenario futuristik yang jauh, itu lanjutan logis dari budaya privatisasi infrastruktur kritikal. Dampaknya, ketimpangan yang makin dalam. Yang kaya dapat cahaya matahari premium, yang miskin dapat mode trial. Itu level ketidakadilan baru. Histori keangkuhan. Sejarah manusia sebenarnya bisa diringkas jadi satu kalimat pendek. Kita menciptakan sesuatu yang hebat, lalu hancur oleh kehebatannya sendiri. Titanic adalah simbol kemajuan dengan slogan angkuh. Bahkan, Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Tapi, ternyata tenggelam bahkan sebelum sempat mendapat review. Itu pelajaran klasik. Setiap kali manusia merasa, kali ini tak mungkin gagal, alam akan bilang, sepertinya pernah dengar sebelumnya. Tapi lucunya, bukannya belajar rendah hati, manusia justru menganggap tragedi itu bagian dari pengorbanan mencapai kemajuan. Ingat Project Manhattan, karya agung sains yang katanya akan mengakhiri perang, tapi justru membuka bab baru tentang cara mengakhiri dunia. Dari situ kita tahu, pengetahuan memang kekuatan, tapi juga izin resmi untuk bunuh diri secara lebih elegan. J. Robert Oppenheimer, sang bapak bom atom, hanya bisa berkata pelan, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Itu kalimat paling jujur dalam sejarah sains. Di titik itu, sains berhenti menjadi alat untuk memahami dunia dan mulai menjadi alat untuk mengakhiri dunia. Project Manhattan adalah bukti bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan hanya membuat manusia lebih efisien dalam menghancurkan dirinya sendiri. Terakhir, tahun 1986, Project Chernobyl. Reaktor nuklir yang katanya simbol kemajuan Soviet. Tapi malam itu, dalam satu kesalahan prosedur kecil, matahari kecil itu meledak. Korban jiwa ribuan. Secara ilmiah, radiasi dari Chernobyl akan tetap aktif selama 20.000 tahun dan zona eksklusi 30 km di sekeliling reaktor masih belum bisa dihuni secara aman sampai hari ini. Chernobyl bukan sekadar kecelakaan teknis. Ia drama eksistensial di mana manusia sadar kita bisa menciptakan matahari tapi tidak bisa mematikannya. Dan ironinya, bahkan setelah tragedi itu, manusia tetap tidak jera. Chernobyl dibungkus dengan narasi pelajaran berharga, padahal itu peringatan yang diabaikan. Inovasi versus ambisi. Pertanyaannya sekarang, di mana batas antara inovasi dan ambisi? Apakah manusia terlarang untuk berinovasi? Jawabannya, tidak terlarang, malah harus. Tanpa inovasi, manusia akan setara dengan binatang. Yang membedakan keduanya akal. Dan kunci pembuka pintu inovasi itu akal. Jadi, manusia dan inovasi itu dua hal yang tak terpisahkan. Tapi, di sisi lain, manusia dan ambisi juga dua anak kembar. Tak terpisahkan. Jika inovasi itu madu, ambisi adalah racunnya. Ambisi mematikan, madu mensehatkan. Dan sejak manusia diciptakan, inovasi dan ambisi sama-sama ada di tangannya. Tinggal pilih yang mana. Inovasi lahir dari rasa ingin tahu, ambisi lahir dari rasa nggak mau kalah. Bedanya tipis, tapi fatal. Sama-sama pakai jas lab, sama-sama ngomong demi kemanusiaan. Dulu, sains lahir dari rasa ingin tahu. Dari ketakjuban sederhana seorang manusia yang menatap langit dan bertanya, kenapa cahaya bisa begitu jauh tapi tetap sampai? Tapi kini, sains berubah bentuk. Dari keingintahuan menjadi keinginan berkuasa. Kita tidak lagi ingin memahami hukum alam, kita ingin menulis ulangnya. Kita tidak lagi meneliti bagaimana matahari bekerja, kita ingin menciptakan versinya sendiri. Padahal, inti sejati sains bukan tentang kemampuan, tapi tentang kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan. Setiap teori besar, dari Newton sampai Einstein, berangkat dari pengakuan bahwa kita tidak tahu. Sekarang, kalimat itu terdengar tabu di laboratorium. Kita tidak lagi punya keberanian untuk berkata tidak tahu, karena dunia menganggap kebodohan adalah kegagalan. Maka sains pun berubah, dari pengetahuan yang mencari kebenaran, menjadi industri yang menjual kepastian.
Sains kehilangan kerendahan hatinya ketika berhenti bertanya dan mulai menjawab pertanyaan yang belum seharusnya dijawab. Ketika berhenti menjadi dialog dengan alam dan berubah jadi monolog manusia kepada dirinya sendiri. Bukan sains yang salah, tapi jiwa manusia yang terlalu gelisah di dalamnya. Kita memegang teleskop untuk melihat jauh, tapi tidak pernah menunduk untuk melihat diri sendiri. Kita bisa mengukur jarak matahari, tapi tidak tahu jarak antara kesombongan dan kehancuran. Dan mungkin yang paling menakutkan dari semua ini adalah bahwa kita sedang mengulangi kesalahan lama dengan bahasa yang baru. Di masa depan akan ada Titanic, proyek Manhattan, dan Chernobyl dalam wajah yang baru. Filsuf Prancis Paul Valéry pernah berkata, peradaban itu fana karena dibangun di atas sesuatu yang tidak fana, yaitu kesombongan manusia. Di Yunani kuno ada istilah hubris. Maknanya keangkuhan manusia yang menantang batas kemanusiaannya sendiri, biasanya dengan cara menentang para dewa, moral, atau hukum alam. Ia adalah dosa intelektual dan spiritual. Hubris selalu berujung pada nemesis, yaitu hukuman kosmik, koreksi dari Tuhan atau alam akibat keangkuhan manusia. Dalam tragedi Yunani, hubris sering menjadi awal kehancuran tokoh utama, tragic flaw atau hamartia. Dalam mitos Ikarus, ia terbang terlalu tinggi dengan sayap lilinnya, menantang matahari, dan akhirnya jatuh. Itu hubris. Dalam kisah Narsisus, ia jatuh cinta pada dirinya sendiri sampai tenggelam dalam pantulan airnya. Itu hubris. Dalam tragedi Oedipus Rex, ia menolak takdir dan menganggap bisa melampaui ramalan dewa, tapi akhirnya terpuruk. Secara filosofis, ketika manusia merasa bisa mengendalikan segalanya, alam, waktu, hidup, bahkan Tuhan, maka ia sedang jatuh dalam hubris. Itu sebabnya para filsuf seperti Socrates selalu berucap, satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dengan itu, ia menjaga dirinya untuk tidak terperosok ke jurang hubris. Sains tanpa kerendahan hati bukan lagi pencarian pengetahuan, tapi bentuk baru dari keputusasaan. Karena di dalamnya, manusia tidak sedang mencari jawaban, tapi pelarian dari keterbatasannya sendiri. Padahal yang alam semesta ingin ajarkan hanya sesederhana ini, bahwa menjadi manusia bukan berarti mengendalikan terang, tapi belajar hidup damai di bawahnya tanpa merasa harus menjadi sumbernya. Masihkah kita butuh dua matahari?